Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah Yanuar dari kelas 1C yang yang akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan turunnya Al-Qur'an. Tahap-tahap turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sekaligus melainkan bertahap-tahap atau berangsur-angsur. Para ulama membagi proses penurunan Al-Qur'an menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama ke Lauhul Mahfuz, yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, dan yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana. Sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Dan tahapan yang kedua yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Jadi setelah berada di langit di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran turun ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini. Tahapan yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dalil yang digunakan terkait tahapan ini adalah Quran Surah Ad-Dukhan ayat ketiga, yang artinya sesungguhnya kami turunkannya pada suatu malam, yang sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada ayat di atas ialah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Mubarakah. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan proses penurunannya, sedangkan ada 3 pendapat yang berbeda dalam menjelaskan prosesnya turun ayat dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebagaimana pendapat mengatakan Al-Quran turun ke Baitul Izzah secara sekaligus bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Kelompok yang menyetujui pendapat ini diantaranya yaitu Asy-Syuyuti dan Az-Zakashi. Adapun dalil yang digunakan dalam mengemukakan pendapatnya adalah Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3, Al-Qadar ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 185. Kedua mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara bertahap yang berjumlah 20 kali dalam tiap malam, yaitu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dalam jangka waktu selama 20 tahun. Maksudnya dalam tiap tahun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit menurut keperluan, masa, dan tempat. Nuzul Quran yang ketiga kali ialah dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Mekah. Adapun dalil melalui proses ini Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, yang artinya Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh atau malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antaranya orang-orang yang memberi peringatan. Permulaan proses penurunannya Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur pada momentum yang berbeda-beda dan pada semua waktu yang diperlukan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.